Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Mari kita berdoa sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang baik yang Kau berikan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami untuk Tuhan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang menguasai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, menguasai hati pikiran kami juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Kita percaya kita sudah diberi kuasa dari Tuhan, amin. Mari penuh sukacita kita menyanyi bersorak untuk Dia. Kita katakan, ku diberi kuasa. Mari kita berdiri sama-sama. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Tuhan kita yang layak dipuji dan ditinggikan, amin. Kita percaya Tuhanlah penyelamat kita satu-satunya. Tiada yang seperti Dia. Mari saat ini kita mau siapkan hati menyembah Dia. Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Tuhan, Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang maha baik, saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima lagi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, dan mampukan kami kiranya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Penuh syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, ya, segala puji bagi Tuhan yang telah menolong kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Saya tahu kita semua sedang bergumul ya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya, saudaraku ya. Tetapi itu justru akan mendorong kita untuk mempertetapkan hati kita untuk terus belajar hidup benar di hadapan Dia. Tentu hari-hari yang sulit ini perlu kita lewati dengan lebih banyak bersyukur, saudaraku ya. Dengan lebih banyak bersyukur itu menolong kita untuk tidak membiarkan diri kita ditekan oleh permasalahan-permasalahan yang ada, saudaraku. Kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Allah sudah menolong kita.
dan Dia akan menolong kita di hari-hari yang akan datang. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mengelola uang di masa pandemi. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa urgensinya ya bicara soal keuangan di tengah keadaan ekonomi yang sedang susah hari-hari ini, saudaraku. Mungkin saudara berpikir lebih baik berbicara tentang Allah sebagai sumber penghiburan, Allah yang akan menolong kita mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Saya justru berpikir, saudaraku, kalau kita mau menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan, penghiburan, kekuatan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita perlu berbicara soal uang, saudaraku. Ya, nah ini momentumnya, saudaraku, untuk kita kembali menata sikap hati kita benar dalam masalah keuangan, saudaraku. Karena seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita lurus dalam soal keuangan, maka itu akan meluruskan seluruh aspek hidup kita juga yang lainnya. Ya, saya percaya itu, saudaraku. Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kemudian juga kita perlu untuk menata kembali ya cara kita mengelola uang supaya bukan hanya lebih baik tetapi lebih benar lagi ya, lebih bersetuju dengan kehendak Tuhan. Terlebih daripada itu semua juga, saudaraku, berbicara soal keuangan ini sebagai satu persiapan, saudaraku, untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ya, andai kata, saudaraku, bukan hanya masuk ke jurang resesi, tapi bisa jadi, saudaraku, terjadi krisis secara ekonomi, saudaraku. Saya punya keyakinan, saudaraku, kalau orang itu mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, saya percaya dia akan tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya, dia akan digambarkan sebagai orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, saudaraku. Dikatakan selanjutnya, dan yang tidak mengalami panas terik, yang tetap hijau daunnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Saya terinspirasi dengan kalimat itu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, saudaraku. Ya, andai kata pandemi ini diibaratkan sebagai tahun kering, saudaraku. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang diberkati Tuhan, tidak khawatir akan tahun kering. Kenapa, saudaraku? Karena sumber pertolongan, sumber kehidupannya, sumber segala sesuatunya dalam hidupnya berasal dari Dia. Ya, saudara, bukti orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia adalah mentaati firman-Nya. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Nah, sebelum masuk kepada topik kita pada hari ini, saudaraku, kita mengingat ya 2 minggu. Selama 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar mengenai bahwa tujuan bagi keuangan kita harus mengikuti atau sejalan dengan tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita, saudaraku, untuk memuliakan Dia, hidup bagi misinya Allah, saudaraku, maka harta benda kita, uang kita juga dipakai untuk mencapai tujuan itu, saudaraku. Ya, tidak salah punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, punya segala sesuatunya, saudaraku, uang yang banyak, tidak salah. Tetapi itu harus diarahkan sesuai dengan tujuan hidup kita untuk menjalankan misinya Allah, saudaraku ya. Yang kemudian juga dikatakan, saudaraku, kita perlu belajar ya. Perlu bersyukur adalah kehormatan bahwa kita dipercaya untuk bisa
menikmati berkat yang Tuhan berikan, juga mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, banyak orang punya segala sesuatu tetapi tidak bisa menikmati, bahkan tidak diberi kepercayaan juga untuk mengelola, saudaraku. Kemudian saudaraku, kita perlu mengembangkan kapasitas hati kita sedemikian rupa supaya Tuhan dapat tetap mempercayakan harta kekayaan kepada kita untuk menjalankan misinya di dunia ini. Untuk itu saudaraku, kita perlu mengalami terobosan di dalam hati kita. Karena bicara soal keuangan sebetulnya bicara soal hati kita. Sebab Yesus berkata, di mana harta kita berada, saudaraku, di situ juga hati kita berada. Jadi bicara tentang harta, bicara juga soal hati kita. Nah, supaya kita dapat dipercaya, saudaraku, kita dapat mengelola sedemikian rupa keuangan kita, bisa jadi berkat di tengah situasi yang sukar ini. Kita perlu terobosan di dalam hati kita. Terobosan di dalam hati yang membawa satu terobosan juga secara finansial. Ya, hati kita perlu dibebaskan dari ikatan akan uang, saudaraku, supaya kita dapat mengelola uang itu di dalam satu prinsip kebebasan finansial. Ya, jadi saya akan menyampaikan satu topik, ya, kebebasan finansial, ya, atau financial freedom, ya, satu istilah yang saya percaya, saudaraku, tidak asing buat kita. Nah, kita akan mulai, apakah kebebasan finansial itu, saudaraku? Ya, saudaraku, secara sederhana, saudaraku, kebebasan secara finansial itu menunjuk kepada keberadaan seseorang yang tidak lagi diperbudak oleh uang, melainkan dapat dengan bebas atau merdeka mempergunakan uang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak gampang, saudaraku, mempergunakan atau mengelola uang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu hati kita dibebaskan dari perbudakan akan uang, saudaraku. Ya, kita ingat bagaimana pemuda yang kaya itu, saudaraku, yang datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus bagaimana caranya dia beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Di dalam pembicaraan itu akhirnya Yesus dengan penuh kasih memandang dia dan mengatakan kepada pemuda itu, satu aja kekuranganmu, ya. Kamu pulang, pergi, ya, pulang, jual seluruh hartamu, ya, bagi sama orang miskin, lalu kembali kepadaku, mengikut aku. Mendengar perkataan Yesus itu, saudaraku, pemuda itu menjadi sedih hatinya. Kenapa? Karena banyak hartanya. Ya, pemuda itu mempunyai harta yang banyak, tetapi tidak bisa menggunakan hartanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia terikat dengan hartanya. Ya, jadi saudaraku, mari kita mau melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita jangan menjadi hamba uang, ya. Bahkan di kalangan para rohaniwan, saudaraku, ya, para agamawan, ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudaraku, ya, orang-orang Farisi, ya, Alkitab mencatat, saudaraku, di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-14, di sana firman Allah berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ya, rupanya bukan hanya zaman sekarang saja, ya, kalau ada pendeta, saudaraku, ya, agak lebih sering bicara tentang uang, ya, jemaat sudah mulai gelisah, ya, mulai berpikir ini hamba Tuhan ini mau cari uang.
ya, hamba Tuhan ini cinta akan uang, saudaraku. Ya, tentu ada saja, namanya manusia. Biar hamba Tuhan, saudaraku, biar dia saudara pendeta, bisa saja, saudaraku, dia cinta uang. Tapi tidak semua seperti itu, saudaraku. Ya, itu sebabnya mari kita terbuka ketika ada berita tentang uang, saudaraku. Ya, orang-orang Farisi itu disebut sebagai hamba-hamba uang itu. Waktu Yesus berbicara tentang uang, mereka mencemoohkan dia. Ya, di dalam bahasa aslinya kata mencemoohkan itu, saudaraku, ya, mengejek, saudara, sinis dengan mengeluarkan suara desisan dari hidung, saudara. Ya, saudaraku, mencemoohkan Yesus, saudaraku. Mari jangan kita mencemoohkan siapapun yang bicara tentang hal uang, saudaraku. Ya, nah, saudaraku, di dalam Ibrani 13 ayat 5 kembali kita diingatkan. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Allah ini kita alami justru di situasi yang sulit ini. Ya, kita tidak menjadi hamba uang, karena kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Dan saudara, kita mengelolanya dengan satu keyakinan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita masuk kepada konsep kebebasan finansial, saudaraku. Ya, kita melihat di sini konsep kebebasan finansial menurut firman Tuhan dan menurut konsep dunia ini. Ya, kita bisa lihat, saudaraku, apa konsep firman Tuhan. Ya, kebebasan finansial ini memang mempunyai 3 prinsip, saudaraku. Apa itu? Yang pertama, memberi. Katakan bersama saya, memberi. Ya, yang kedua, menerima, ya, dan yang ketiga adalah mengelola, saudaraku. Nah, ini berbeda, saudaraku, dengan konsep dunia, ya, konsep kebebasan finansial menurut dunia. Konsep mereka dimulai dari apa? Yang pertama, menerima dulu, saudaraku, ya. Yang kedua, mengelola. Nah, kadang-kadang begini, saudara, mereka cuma berhenti menerima, belum tentu juga mengelola, saudaraku. Nah, yang ketiga adalah memberi, dengan catatan, saudaraku, menurut konsep dunia, memberi ini tidak wajib, saudaraku. Ya, nanti kita akan mendengar di penjelasan selanjutnya, saudaraku. Kita bertanya, saudaraku, ya, mengapa konsep kebebasan finansial menurut firman Tuhan dimulai dari memberi? Ya, mengapa dimulai dari memberi? Ya, wah, kalau mulai dari memberi, wah, kita belum menerima kok sudah memberi dulu. Ya, dulu saya berpikir, iya ya, kenapa dimulai dari memberi, bukan dari menerima baru memberi? Ya. Setelah saya renung-renungkan, saya belajar lagi firman Tuhan, saudaraku, ternyata memang itu benar. Ya, konsep kebebasan finansial menurut firman Tuhan harus dimulai dari memberi. Mengapa, saudaraku? Ya, paling sedikit ada 6 alasannya. Yang pertama, saudaraku, karena kita sudah diberi terlebih dahulu. Ya. Kita sudah diberi terlebih dahulu. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya,
dimintakan kepada kita, hati-hati, jangan engkau berkata dalam hatimu. Mungkin mulut nggak ngomong, tapi hatinya merasa, wah ini kekuasaanku, kekuatanku, ya kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ya, ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jelas sekali ya saudaraku. Jadi sebelum kita menerima gaji tiap bulan, saudara yang bekerja di kantor menjadi karyawan, saudara yang berdagang, ingat saudara, sebelum menerima uang itu, saudara harus lakukan sesuatu dulu saudara. Saudara harus bekerja. Itu butuh kekuatan secara fisik, butuh kekuatan pikiran, butuh pengetahuan. Dan semuanya itu dimungkinkan saudaraku kalau kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Jadi sebetulnya sebelum kita kerja, sebelum kita terima gaji, sebelum kita terima berkat, kita sudah terima dulu dari Tuhan. Makanya prinsip kebebasan finansial menurut kerajaan sorga dimulai dari memberi. Karena sebelum segala sesuatu kita kerjakan, kita sudah diberi, sudah menerima, baru bisa kerja, baru bisa menggunakan semua akal, budi, pikiran, hikmat kita, juga kesehatan kita, ya. Moga kita memahami bagian ini, saudaraku. Yang kedua, karena memberi adalah hatinya Bapa Sorgawi. Bukankah kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beroleh hak untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Anak-anak Bapa harus mencerminkan hatinya Bapa. Katakan bersama saya, anak-anak Bapa harus mencerminkan hatinya Bapa. Nah, hatinya Bapa adalah hati yang memberi, saudaraku. Ya, Yohanes 3 ayat 16, Yakobus 1 ayat 17, Lukas 6 ayat 36. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 17, saudaraku. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dia yang menurunkan hujan untuk orang yang baik maupun tidak baik. Dia yang memberikan matahari untuk orang yang benar maupun orang yang jahat. Itu semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada tanda-tanda dia berubah dari Bapa yang suka memberi jadi Bapa yang mulai kurang suka memberi, mulai pelit, mulai kikir karena pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Gak ada tanda-tanda untuk berubah. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kenapa dimulai dari memberi? Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, saudaraku, ya, saya rindu kita semua, saudara, sungguh mengalami kebenaran ini. Saya juga rindu mengalami kebenaran ini di dalam takaran yang lebih lagi, saudaraku. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 kita bisa membaca di situ, saudara. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, bekerja untuk membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Yesus. Ya, ada satu perkataan Yesus yang diingat oleh Rasul Paulus. Apa itu? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, haleluya, haleluya. Ini konsep yang sangat beda dengan dunia ini, ya. Yesus
kata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terlebih berkat, ya, terlebih merasa puas, ya, memberi daripada menerima, saudaraku ya. Moga semua yang mendengar saya ini, saudaraku, bisa tersenyum dan mengaminkan, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, mengapa mulainya dari memberi? Memberi adalah motif utama kita bekerja. Firman Allah berkata, saudaraku, kalau nggak mau kerja, jangan makan. Ya, itu tanggung jawab, saudaraku. Ya, itu merupakan tertib hidup orang percaya, harus kerja. Ya, kalau nggak kerja, ya jangan makan. Ya, kalau makan berarti itu makan dari hasil orang lain, saudaraku. Ya, tapi lebih daripada itu, motif dari kerja kita, saudaraku, bukan sekedar supaya bisa makan, saudaraku. Kita tahu bukan? Ya, segala sesuatunya kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Nah, seperti untuk Tuhan itu dinyatakan juga, saudaraku, di dalam motif utama kita bekerja, yaitu memberi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35a tadi sudah saya singgung sedikit ya. Paulus bekerja supaya bisa membantu orang-orang yang lemah, ya, secara ekonomi. Di dalam Efesus 4 ayat 28 dia juga mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, ya, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, melakukan pekerjaan yang baik dengan penuh tanggung jawab dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, saudara, orang miskin itu selalu ada pada kita. Ya, lain kali kita akan berbicara mengenai rencana Allah bagi orang miskin atau menyangkut kemiskinan, saudaraku. Ya, nah tapi kita kembali kepada poin ini, saudaraku. Memberi adalah motif utama kita bekerja. Ya, kita memberi kepada keluarga kita, kalau kita kepala keluarga, memberi kepada orang tua, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang yang berkekurangan sesuai firman Tuhan. Kita semua tahu akan hal ini, ya. Yang kelima, karena memberi adalah landasan untuk menerima. Katakan amin, saudaraku. Yang menabur, dia akan menuai. Yang memberi, dia akan menerima. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ya, saya tidak mengajar memberi supaya diberi, ya, saudaraku, tidak. Saya mengajar kita memberi karena sudah diberi. Nah, tetapi saudaraku, ketika kita memberi, setiap orang yang menabur dia menuai. Memberi adalah landasan untuk menerima. Kita memberi tenaga, pikiran kita, seluruh daya upaya kita, dan kita menerima reward, saudaraku, berupa uang, saudaraku. Ya, jadi memberi adalah landasan untuk menerima. Lukas 6 ayatnya yang ke-38 bisa dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan haleluya, ya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang tabur banyak, menuai banyak. Saudaraku, saudara mau menuai banyak? Tabur yang banyak. Tapi kebanyakan, banyak orang maksud saya, saudaraku, ya. Bahkan orang percaya pengennya menuainya banyak, tapi naburnya cuma dikit. Tabur banyak dong, saudaraku, ya. Belajar tentunya, ya, di dalam sikap hati yang benar, ya, motif dan tujuannya benar, saudaraku. Yang keenam, karena dengan memberi kita melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Wow. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oh, ada orang-orang kudus, ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pelayanan kasih yang berisi pemberian-pemberian. Entah uang, entah barang, makanan, saudaraku. Ya, semua itu bisa menjadi bagian daripada pelayanan kasih itu. Ya, nah dikatakan pelayanan kasih yang mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus itu dikatakan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Selain mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, dia melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Wow, saudaraku. Ya, saya belajar menjadi orang yang suka memberi, saudara. Sampai hari ini terus belajar. Ya, tetapi saya bukan hanya menjadi orang yang belajar suka memberi, saudaraku. Tetapi saya juga suka menerima juga, saudaraku ya. Kalau ada seseorang membawa berkat bagi saya, saudaraku ya. Barangkali kalau Pantekosta itu salam Pantekosta, saudaraku. Waduh, saudaraku. Ya, waktu saya terima, saudaraku, saya percaya yang memberikan itu juga memberi dengan syukur. Pak Theo, ada berkat ini. Ya, saudaraku. Ya, jemaat tahu lah, saudaraku ya. Dalam guruan seperti ini, ya. Nah, saudara, waktu dia memberikan kepada saya, saudaraku, dia memberi dengan syukur. Saya menerimanya juga dengan syukur. Dia bersyukur, saya bersyukur, dua-duanya bersyukur. Oh, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, saudaraku, saya yang penuh syukur itu, saudaraku, aduh, aku diberkati oleh Tuhan. Saya mulai ingat, siapa ya yang butuh diberkati oleh saya yang sudah menerima berkat ini? Wah, saudaraku, ada 1, 2, 3. Wah, saudaraku, saya mulai datang kepada dia, atau entah dengan cara bagaimana saya menyalurkan berkat itu. 1, 2, 3. Waktu mereka, saudaraku, terima berkat itu, 1, 2, 3, sama-sama mengucap syukur. Lalu saya juga mengucap syukur. Wow, berapa orang sudah, saudaraku, mengucap syukur. Perhatikan, kalau kita suka memberi, saudara, itu melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan saya percaya, di sini juga Allah disenangkan oleh perbuatan anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya, mari saudaraku, yang kita belajar memberi, mulainya dari memberi, ya, dalam konsep kebebasan finansial itu. Kita membaca satu statement, saudara ya, saya buat untuk saudara baca dan renungkan. Ya, waktu sharing di Komsel nanti dibaca dan direnungkan juga. Mari kita baca bersama-sama. Memberi atau membagikan sesuatu menciptakan atmosfer kemurahan hati yang merupakan keberadaan daripada Bapa. Juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, sehingga banyak orang lebih mudah untuk merasakan betapa Bapa di sorga adalah pribadi yang suka memberi. Sebagai anak-anak Bapa, selayaknya lah kita memiliki gaya hidup suka memberi. Bagi orang percaya, memberi dengan benar, motif dan tujuannya adalah sebuah kehormatan. Katakan amin, saudaraku ya. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita melihat, saudaraku, konsep dunia dalam hal memberi beda sekali dengan konsep firman Tuhan, saudaraku ya. Konsep dunia dalam hal memberi, yang pertama, saudaraku, tidak wajib. Tidak wajib, saudaraku. Mengapa nggak wajib, saudaraku? Karena mereka berpikir harta itu
milik mereka sendiri. Ngapain juga sih dibagi-bagi? Ya, ini milik saya juga. Saya yang kerja, saya yang susah payah. Ya, nggak wajib lah aku memberi. Biar dia kerja sendiri, aku juga kerja sendiri. Aku juga nggak minta-minta. Nah, gitu kan saudara. Ya, orang dunia itu soal memberi tidak wajib, saudaraku. Ya, saya mengajar kepada saudara, kalau itu firman Tuhan wajib dilakukan. Ya, kalau perintah Tuhan memberi, ya wajib, saudaraku. Ya, ada yang suka tanya sama saya, atau suka dipertanyakan, wajib nggak sih mengembalikan persepuluhan? Saya tanya balik, kalau itu firman Tuhan, wajib atau enggak? Nah, itu saudara, jawaban saya, saudara. Konsep dunia dalam hal memberi. Yang kedua, oh itu menjadi beban. Aduh, harus berbagi. Mengapa menjadi beban, saudaraku? Karena konsep orang dunia, ketika mereka menerima uang, ya saudaraku, mengumpulkan uang, itu saudaraku lebih banyak untuk memuaskan keinginan mereka, kesenangan-kesenangan mereka. Makanya kalau mereka misalnya diminta untuk memberi, mereka merasa itu jadi beban. Kenapa? Karena mengurangi kesenangan mereka. Seharusnya saya bisa makan lebih enak ini, ya, tapi karena harus berbagi, ya, saudaraku, mari kita renungkan juga ya. Sekalipun kita orang percaya, belum tentu, saudaraku, kita sudah praktekkan kebenaran sungguh-sungguh. Jangan-jangan, saudaraku, kalau kita diminta, diajar untuk memberi langsung, ya, mukanya berubah, saudaraku ya. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Jangan seperti orang dunia ini. Memberi adalah sebuah beban. Yang ketiga, konsep dunia dalam hal memberi, mereka merasa rugi, saudaraku. Kalau memberi rugi dong. Aku yang kerja mengerahkan seluruh daya, kekuatan dan sebagainya, itu kan kekuatanku sendiri, rugi. Nah, ingat ya saudaraku, kekuatan untuk beroleh kekayaan, bisa bekerja dan sebagainya sehingga kita mendapatkan upah, saudaraku, itu dari Tuhan, saudara. Kalau orang dunia merasa itu dari kekuatan mereka sendiri, makanya rugilah kalau bagi-bagi sama orang. Ya. Nah, saudaraku, memang orang dunia tidak mengerti konsep kebebasan finansial menurut firman Tuhan. Ya, kalau mereka orang yang belum percaya, kita bisa maklum, saudara. Ya, mereka belum merasakan rasa cukup karena Tuhan ada dalam hidup mereka, saudaraku. Beda dengan kita, Tuhan adalah bagian kita, Tuhan adalah kecukupan kita, saudaraku. Mereka belum bisa menikmati rasa puas dengan apa yang ada. Ya, itu sebabnya kita berdoa supaya lebih banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, saudara. Bagaimana kita mengalami kebebasan secara finansial, saudaraku. Ini masalah hati, saudaraku. Ini bukan teori-teori dunia, tapi masalah hati. Kita harus mengalami perubahan dalam hati kita, terobosan dalam hati kita, sehingga kita mengalami kebebasan secara finansial. Dan terobosan itu melalui dua hal yang sangat penting. Apa itu? Keselamatan dan kepenuhan Roh Kudus membebaskan orang dari perhambaan akan uang, saudaraku. Ya, kita lihat ada 3 contoh saya siapkan di sini. Yang pertama, Sakeus, kepala pemungut cukai. Seorang yang hidupnya hanya mengejar kekayaan, kalau perlu dengan memeras, saudaraku. Tapi satu kali ketika Yesus menerima dia, dengan cara Yesus datang menumpang di rumahnya. Ya, sesungguhnya bukan Sakeus yang terlebih dahulu menerima Yesus, tapi Yesus yang menerima Sakeus, karena Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, saudaraku. Disitulah terjadi satu perubahan hidup di dalam
kehidupan Sakyus. Hatinya berubah. Orang-orang lain keberatan sama Yesus, kok mau menumpang makan di rumah orang berdosa. Tapi di situ Sakyus kemudian berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu satu bukti perubahan hidup. Terobosan di dalam hati Sakyus. Apa yang menyebabkan itu? Kita lihat komentar Yesus. Dia berkata, sesungguhnya keselamatan sudah terjadi dalam rumah ini, pada rumah ini, yaitu pada Sakyus. Sebab dia adalah anak Abraham juga. Dihisapkan sebagai anak Abraham, mewarisi iman daripada Abraham. Keselamatan, saudaraku. Lalu yang kedua, wanita-wanita yang telah dibebaskan dari roh-roh jahat. Lukas 8 ayat 2-3. Ada berapa wanita yang namanya Maria, salah satunya Maria Magdalena. Saudaraku, dibebaskan dari ikatan roh jahat. Akibatnya mereka merasa sesuatu dalam hidup mereka layak harta mereka dipakai untuk mendukung pelayanan daripada Tuhan Yesus. Jadi mereka mendukung pelayanan Yesus selama di bumi melalui harta kekayaan mereka, saudara. Kenapa? Saya percaya bukan hanya dilepaskan dari ikatan roh jahat, mereka mengalami keselamatan, saudaraku. Dan yang ketiga, jemaat yang mula-mula. Mereka diselamatkan dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Saudara, kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, berarti sudah diselamatkan, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, luar biasa. Tetap bersatu dan ditandai segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka enggak merasa bahwa harta yang diberikan kepada mereka hanya dinikmati untuk mereka sendiri. Mereka ingin dinikmati juga oleh yang lain. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, ini sistem ekonomi dalam gereja yang mula-mula. Saudaraku, saya tidak tahu apakah satu kali kelak gereja akan diberi kuasa untuk mempraktekkan hal ini. Yang berlebih, saudaraku, benar-benar mau berbagi kepada yang kurang, sehingga yang kurang tidak merasa kekurangan. Yang kurang, saudaraku, secara ekonomi, secara keuangan bisa memberikan tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga bukan gratis. Sehingga ada prinsip yang menerima banyak tidak berkelebihan, yang menerima sedikit tidak kekurangan. Apakah sistem ekonomi seperti ini akan terjadi di gereja pada zaman yang sukar ini, saudaraku? Kalau ini terjadi, luar biasa. Di sini uang, saudara, kedudukannya di mana? Kita lihat kalau kita membaca, saudara, firman Tuhan, ketika mereka menjual rumah mereka, mereka bawa uang hasil penjualan itu ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Itulah kedudukan uang. Saya tidak merendahkan uang itu penting, tapi pentingnya itu hanya di depan kaki rasul-rasul. Artinya apa? Dipakai sebagai sarana untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan untuk memuas-muaskan diri kita sendiri, saudaraku. Yang mengerti ini katakan amin, saudaraku. Ya, kita berdoa supaya gereja ini, antara gereja lokal satu dengan gereja lokal yang lain, bisa saling tolong-menolong. Dan kita punya visi untuk jadi berkat bagi tubuh Kristus, bagi kota-kota, dan bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Mari kita berdoa, saudara. Di tengah pandemi seperti ini, jangan lupa kepada visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita satukan hati untuk itu. Nah, saudara, sebagai bagian terakhir, saya melihat, saudaraku, kalau kita telusuri sumbernya
Sumber dari keselamatan, sumber dari pada kepenuhan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya. Sumbernya adalah dari kayu salib, saudaraku. Dari karya Yesus di kayu salib yang menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai korban persembahan yang berbau harum di hadapan Bapanya, saudaraku. Kalau kita mengingat Yesus yang telah memberikan segala sesuatunya, yang tidak menahan sedikit pun, saudaraku, yang ada dalam dirinya, tubuh rohnya diserahkan bagi keselamatan kita dengan cara menanggung dosa kita di kayu salib. Saudaraku, kalau kita mengingat ini, memahami dalam hati, merasakan anugerah Golgota itu, saya percaya kita dimampukan oleh Roh-Nya untuk tidak menahan sedikit pun juga dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikembalikan bagi kemuliaan namanya, saudaraku. Hanya salib Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang mau memberi diri sepenuhnya tanpa pamrih, saudaraku. Karena kita sendiri telah diselamatkan. Karena kita sendiri telah menerima semua yang baik daripada Dia. Yang setuju katakan amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Yesus selalu sama. Sebab Yesus Tuhan kita memang tetap sama. Kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap kasih-Nya, tetap kuasa-Nya, tetap pemeliharaannya. Yesus nama, Yesus ada sesuatu dalamnya. Tuhan juru selamat menyegarkan segenap jiwa. Haleluya. Kerajaan dunia akan kelak lalu, tapi Yesus selalu sama. Oh Yesus, nama Yesus. Yesus nama, Yesus ada sesuatu dalamnya. Amin, amin, haleluya. Tuhan juru selamat, Tuhan juru selamat, oh menyegarkan segenap jiwa. Haleluya. Kerajaan dunia akan kelak lalu, benar, tapi Yesus selalu sama. Oh, kerajaan dunia akan kelak lalu, kerajaan dunia akan kelak lalu, tapi Yesus selalu sama. Oh, kerajaan dunia akan kelak lalu, ya kerajaan
dan dunia akan kelak lalu, tapi Yesus selalu sama. 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 Haleluya. Oh ya Tuhan, syukur Engkau tetap sama kemarin, hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang menjadi sandaran kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, pertetapkan hati kami untuk hanya bersandar kepada Engkau saja, untuk menaruh harapan kami hanya pada Engkau saja, bukan kepada harta dunia ini ya Tuhan, bukan kepada kerajaan dunia yang akan lalu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dibekali oleh firman-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan terobosan di dalam hati kami, melalui keselamatan, melalui kepenuhan Roh Kudus, agar kami mengalami satu kemerdekaan dalam hati kami dari segala ikatan atau perhambaan akan uang. Sehingga di dalam mengatur keuangan kami mengatur dari hati kami yang telah mengalami kemerdekaan secara finansial. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu dan menerimanya dengan lemah lembut dan dengan hati yang penuh sukacita. Berkati setiap telinga juga yang mendengar firman Allah ini, supaya mereka mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mengingat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah, yang diopnam di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan kepada mereka. Melalui sakit mereka, mereka justru akan makin mendekat kepada Tuhan dan mengalami hal-hal yang indah dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Hati mereka juga mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja lokal yang ada di kota kami Jakarta. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum tahu kapan berakhirnya, Tuhan gerakkan hati para pemimpin gereja lokal, para pemimpin jemaat, untuk kami saling merendahkan hati, saling membangun hubungan, saling merendahkan hati untuk membangun satu kesatuan, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Karena situasi yang sukar ini ya Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kami hidup di dalam kesatuan. Biarlah gereja-Mu masuk di dalam kesatuan yang digerakkan oleh Roh Allah sendiri berdasarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesatuan dan persatuan juga ada di dalam para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri kabinet kerja, para gubernur di seluruh provinsi di Indonesia ini. Biar mereka masuk dalam satu kesatuan menghadapi pandemi COVID-19 yang hari-hari ini makin mengkhawatirkan Tuhan. Tuhan tolonglah ada kebijakan-kebijakan yang datang dari kesatuan ini sehingga menolong masyarakat
untuk juga dapat bersatu dan mendukung setiap kebijakan dan keputusan dari pemerintah. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami terus merindukan keselamatan bagi bangsa ini. Domba-domba Kedar dan Nebayot kami terus doakan. Karena Tuhan Engkau punya rencana. Kelak mereka akan menjadi domba-domba yang akan dibawa kepada mesbah-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi korban persembahan untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan kiranya dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih. Kami terus mengharapkan Engkau. Dan dengan pengharapan kami kepada Engkau, kami menyerahkan hidup kami untuk terus belajar mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Roh Allah menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saudaraku, dengan pengharapan ini, kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akhiri dengan menerima berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.